Selamat pagi, silakan duduk. Baik, adik-adik, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang dulu untuk bawa kita dalam doa. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, kini saatnya kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon curahkanlah Kudus-Mu ke dalam hati kami. Berikanlah kegiatan pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Segala doa dan harapan ini kami sampaikan kepada lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, adik-adik, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, saya akan mengecek kehadiran dari adik-adik sekalian. Agustina Kalisa, Agustinus B. Sipo, Angsakarius F. Farlo, Apolonaris D. Patra, Apolonia Marni, Darvianus Badut, Diana Y. Dino, Elizabeth F. Juida, Elsiana F. Karni, Fitriani N. Momar, Franciscus S. Laju, Helena F. Salju, Heribertus Tanus, Gugurius Grafisal, Gunggo dan Jeniut Gunegonda, Makarius Arvandi, Maria A. Milba, Maria F. Santika, Maria T. Suryani, Marcelina Karvika, Rosalia Sri Murniati, Sebastiana Sedia, Serlina N. Sarvino, Wilfridus Burhan, Yovina Sonata, Yunita P. Iga. Baik, dua orang yang tidak hadir ya, sakit. Oke. Adik-adik, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, saya minta satu orang untuk menyanyikan satu lagu nasional. Silakan. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila saudara, rayakan makmur sentosa, pribadi yang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, adik-adik,
sebelum kita mulai pelajarannya, silakan berdiri dulu, kita speaking dulu. Regangkan tangannya dulu. Oke, sudah? Kita akan speaking, namanya tepuk semangat. Yang pertama sebentar, kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali, selamat siang, tepuknya 2 kali, dan selamat sore, tepuk setengah. Tidak kena ya. Baik, bisa dimulai? Bisa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Baik, bagus sekali. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke. Adik-adik, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu, bahwa materi di bab 1 kemarin sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi bab 2. Di materi bab 1 kemarin, kita mempelajari tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, sebelum saya masuk ke materinya, terlebih dahulu saya mau tanya ke adik-adik tentang seberapa tahu atau seberapa paham kalian tentang flora dan fauna. Pertanyaannya adalah, apa itu flora dan fauna? Ada yang bisa jawab? Silakan. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Jadi flora itu adalah tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Lalu yang berikutnya, apa saja jenis-jenis flora dan fauna tersebut? Silakan. Yang pertama flora. Jenis flora adalah kayu, bunga, dan sayuran, sedangkan fauna ayam, kebal, harimau, burung, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Jadi jenis-jenis flora dan jenis-jenis fauna. Yang pertama itu jenis-jenis floranya. Jenis-jenis flora itu berupa tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuhan apa saja? Baik itu nanti sayuran yang biasa kita makan, lalu kayunya jenis apa saja, itu masuk dalam kategori flora. Lalu yang faunanya, fauna itu banyak sekali jenisnya. Ada nanti fauna yang hidupnya di air, ada juga fauna yang hidupnya di darat. Fauna itu bisa berupa ayam, bisa berupa kambing, kerbau, monyet, ikan, katak, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, di mana saja sebaran hewan atau fauna dan tumbuhan atau flora itu bisa hidup. Silakan. Persebaran tumbuhan yaitu di darat dan laut, sedangkan persebaran hewan yaitu di darat dan udara. Bisa. Terima kasih, beri tepuk tangan teman kalian. Untuk wilayah persebaran dari flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan itu bisa hidup di air dan bisa juga hidup di darat. Bisa juga berkeliaran bebas di udara kalau misalnya untuk mencari hidup atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pada pagi hari ini pelajaran yang akan kita pelajari itu tentang persebaran flora dan fauna. Jadi bagaimana itu nanti jenis-jenisnya, jenis-jenis dari flora dan fauna, dan bagaimana juga proses sampai flora dan fauna itu bisa hidup dalam satu tempat. Faktor-faktornya apa saja yang bisa fauna-fauna tersebut nanti bisa hidup dalam suatu wilayah, baik itu nanti dalam hidupnya di air ataupun hidup yang di udara. Oke, selanjutnya. Baik, adik-adik, dalam setiap pelajaran, bukan hanya pelajaran geografi, tetapi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru setiap kali pertemuan itu, pembelajaran itu ada tujuannya. Ada tujuan yang disampaikan ke adik-adik.
Ya, tujuan pembelajaran itu penting supaya nanti apa yang kita pelajari hari ini itu nanti berguna buat kita, baik itu nanti untuk menambah pengetahuan, menambah referensi dari adik-adik, dan menambah pengalaman-pengalaman untuk adik-adik ke depannya. Jadi, untuk tujuan pembelajaran yang kita ikuti hari ini, yang pertama itu faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nanti, adik-adik setelah mengikuti pelajaran yang kita ikuti bersama hari ini, adik-adik nanti akan mengetahui bagaimana saja faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bagaimana saja faktornya. Karena begini, biasanya setiap tumbuhan dan hewan yang hidup dalam satu tempat, itu karena ada faktor-faktor yang membuat hewan atau tumbuhan tersebut bisa hidup dalam suatu tempat tersebut. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, nanti adik-adik, dengan mengikuti pelajaran hari ini, kita bisa mengetahui persebaran atau pembagian wilayah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Karena Indonesia, persebaran flora dan faunanya itu dibagi ke dalam beberapa tempat nanti. Nanti kita akan ketahui setelah mengikuti pelajaran ini. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga dari hari ini. Adik-adik tentu juga mengalami yang tujuan yang ketiga ini. Manfaat flora dan fauna terhadap kehidupan. Tadi adik-adik nanti diharapkan dengan mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, adik-adik bisa mengetahui apa manfaat dari flora dan fauna terhadap kehidupan dari kita semua, dari masyarakat, dari manusia. Ya, karena setiap tumbuhan, setiap hewan yang hidup di muka bumi ini, itu memiliki manfaatnya sendiri-sendiri terhadap kehidupan. Selanjutnya, adik-adik, kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari bersama hari ini. Nanti, setelah saya akan menjelaskan materi ini, adik-adik nanti seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, sudah dibagi dalam kelompok, ya kemarin itu. Sudah dibagi kelompok, ada 3 kelompok, ya toh? Nanti setelah saya sampaikan materinya hari ini, adik-adik itu diminta duduk dalam kelompoknya yang sudah dibagikan kemarin itu, mendiskusikan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, lalu pembagian wilayah persebaran flora dan faunanya, dan yang ketiga nanti adik-adik itu diminta untuk mendiskusikan tentang bagaimana manfaat dari flora dan fauna yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia ya, tapi bagaimana manfaat dari flora dan fauna yang ada di permukaan bumi ini terhadap kehidupan. Ya. Oke, kita bisa mulai dengan materinya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora di permukaan bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, atau faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran organisme. Faktor yang pertama, faktor iklim. Faktor iklim. Ada yang bisa bantu saya untuk baca? Silakan. Nona mungkin bisa bantu baca. Yang pertama, faktor iklim. Iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim, dingin atau kutub akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya. Sedangkan di daerah khatulistiwa atau ekokator memiliki keragaman biodiversity yang tinggi. Faktor iklim yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup diantaranya suhu udara, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Baik, terima kasih tepuk tangan teman-teman kalian. Baik, faktor persebaran flora dan fauna yang pertama namanya iklim. Faktor iklim. Tadi begini adik-adik. Iklim itu bisa mempengaruhi persebaran. Bisa mempengaruhi bagaimana makhluk hidup itu nanti, seperti flora dan fauna,
bisa hidup dalam satu wilayah. Itu dipengaruhi oleh iklimnya. Dan iklim yang mempengaruhi nanti, yang namanya nanti suhu udara. Suhu udara. Ada makhluk hidup yang bisa hidup dengan suhu udara yang dingin. Ada makhluk hidup yang bisa hidup dengan suhu udara yang sedang. Dan ada yang bisa hidup dengan suhu udara yang panas. Lalu yang kedua, kelembaban udara. Kelembaban udara juga itu bisa mempengaruhi pola hidup atau bisa mempengaruhi kelangsungan hidup dari makhluk hidup seperti flora dan fauna. Dan yang ketiga, angin. Angin juga itu bisa mempengaruhi persebaran dari makhluk hidup. Ada tumbuhan yang dalam proses berkembang biaknya, proses perkawinannya nanti itu membutuhkan media angin untuk mengantarkan serbuk sarinya ke putik. Ya, dalam biologi ada yang seperti itu. Angin merupakan salah satu media untuk berkembang biak dari makhluk hidup. Ya. Lalu yang berikutnya, curah hujan. Intensitas curah hujan juga itu bisa mempengaruhi persebaran dari makhluk hidup. Curah hujannya. Ada nanti tumbuhan yang misalnya hidupnya di pegunungan, tetapi karena intensitas curah hujan yang tinggi terbawa oleh arus air lalu pindah ke daerah yang dataran rendah. Bisa juga seperti itu. Lalu yang berikut, faktor yang kedua. Faktor edafik. Faktor edafik atau faktor tanah. Jadi jenis-jenis tanah juga itu nanti bisa mempengaruhi pertumbuhan dari flora dan fauna, khususnya flora. Di Indonesia atau di permukaan bumi ada berbagai jenis-jenis tanah. Ada tanah yang memiliki unsur kesuburan yang tinggi, ada tanah yang memiliki unsur kesuburan yang sedang maupun unsur kesuburan yang rendah. Dari jenis-jenis tanah ini nanti, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dari makhluk hidup. Lalu faktor yang ketiga, faktor fisiografi atau faktor relief bumi, atau orang juga sering sebut dengan istilah faktor topografi. Jadi bentuk dari permukaan bumi itu nanti bisa mempengaruhi persebaran dari makhluk hidup. Tinggi rendahnya permukaan bumi itu juga bisa mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Ada nanti jenis makhluk hidup yang hanya bisa hidup di dataran rendah. Ada juga nanti makhluk hidup yang bisa hidup di dataran yang tinggi. Jadi intinya, faktor fisiografi atau faktor relief bumi, atau sering disebut dengan faktor topografinya itu tadi, itu nanti bisa juga mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang keempat, faktor makhluk hidup, faktor biotik. Faktor makhluk hidup atau faktor biotik. Faktor makhluk hidupnya di sini untuk mempengaruhi persebarannya itu nanti mungkin ada yang bisa bantu saya untuk baca. Ada mungkin? Silakan. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain itu, manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Terkadang juga berperilaku tidak baik dalam menjaga kelestarian alam. Sebagai contoh adalah hewan langka yang saat ini sulit ditemukan di alam bebas. Semuanya berawal dari keinginan manusia untuk memperluas lahan pertanian sehingga menggunduli hutan yang merupakan habitat hewan banyak. Baik, terima kasih tepuk tangan teman kalian. Faktor biotik atau faktor makhluk hidup. Faktor biotik atau faktor makhluk hidup itu nanti ada dua kemungkinan yang terjadi di sana dalam proses persebaran dari flora dan fauna. Yang pertama tadi contohnya ada cacing. Jadi salah satu faktor dalam persebaran makhluk hidup tadi tanah ya, faktor edafiknya. Jadi cacing yang kita ketahui selama ini
itu hidupnya di dalam tanah. Hidupnya dalam tanah. Dan salah satu fungsi utama dari cacing adalah dia bisa mengolah tanah menjadi subur. Menyuburkan tanah. Nah, dari subur, tanah yang diolah oleh cacing itu nanti bisa mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup. Bisa menyebarkan jenis flora yang ada di permukaan bumi. Kalau banyak tanah yang subur, otomatis jenis flora yang tumbuh di sana juga akan banyak. Ya. Lalu faktor makhluk hidup yang kedua, itu manusia. Ini tadi yang saya sebutkan. Faktor manusia ini, itu nanti bisa ada faktor positifnya, ada juga faktor negatifnya dalam persebaran makhluk hidup. Peran manusia dalam penyebaran flora dan fauna. Manusia itu bisa membantu perkembangan dari makhluk hidup seperti flora dan fauna. Dia bisa menjaga persebarannya, menjaga jenis dari makhluk hidup supaya tidak punah. Dan dia bisa juga membantu menyebarkan. Manusia bisa membantu menyebarkan makhluk hidup, flora dan fauna dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, ada jenis fauna yang ada di Jawa, tetapi di pulau-pulau lain yang ada di Indonesia tidak ada. Manusia bisa bantu untuk menyebarkan jenis fauna yang ada di Jawa tersebut ke pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Ya, itu salah satunya. Lalu yang kedua, dampak negatifnya. Dampak negatif dari peran manusia dalam persebaran flora dan fauna adalah ada jenis-jenis yang saat ini, jenis-jenis flora dan fauna yang ada pada saat ini di Indonesia khususnya, yang sudah hampir punah. Salah satu penyebab terjadinya kelangkaan atau kepunahan dari jenis flora dan fauna itu disebabkan oleh manusia. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada jenis-jenis fauna yang hampir punah. Itu nanti ditangkap, diburu untuk dijadikan, untuk dijual, untuk dikonsumsi sendiri dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu nanti yang bisa membuat jenis flora dan faunanya bisa punah. Jadi peran dari manusia tadi, faktor biotik atau faktor makhluk hidupnya itu bisa dua. Bisa nanti faktor membantu menyebarkan, bisa juga manusia juga membuat flora atau faunanya punah, kayak gitu. Baik, yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bisa paham? Bisa. Baik. Yang berikutnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, seperti yang kita pahami bersama tadi, sudah dengar bersama tadi di faktor persebaran makhluk hidup. Itu ada berapa tadi jenisnya? Faktornya ada berapa tadi? Ada 4. Persebaran flora dan fauna di Indonesia itu tidak merata. Ya, tidak merata. Karena tadi dipengaruhi oleh 4 faktor tadi. Faktor tanah, faktor biotik, faktor iklim, faktor apa satu? Apa tadi? Faktor fisiografi atau faktor relief bumi atau faktor topografinya untuk permukaan bumi. Hal tersebut nanti yang bisa membuat persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak merata. Baik itu nanti karena jenis tanahnya yang berbeda, iklimnya yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain di Indonesia, ataupun karena bentuk dari permukaan dunia tadi yang tidak sama. Baik, persebaran flora dan fauna di Indonesia yang pertama, pernah dilakukan penelitian oleh 2 orang ahli, namanya Velos dengan Weber. Mereka mengelilingi wilayah Indonesia. Lalu selama melakukan penelitiannya tersebut, dari satu wilayah dengan wilayah yang lain di Indonesia, ternyata jenis makhluk hidup, flora dan fauna yang ada di Indonesia ini berbeda-beda.
berbeda-beda dari ujung barat sampai ke ujung timurnya Indonesia, jenis flora dan faunanya berbeda-beda. Oleh sebab itu, Wallace dan Weber mereka membagi wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Karena begini, di beberapa wilayah di Indonesia ada jenis floranya yang sama, jenis faunanya yang sama. Ada beberapa wilayah yang jenis flora dan faunanya sama, ada juga yang wilayah lainnya tidak sama. Oleh sebab itu, setelah melakukan penelitiannya, Wallace dan Weber membagi wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia menjadi tiga wilayah. Yang pertama nanti, wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian barat. Wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian barat sering juga disebut dengan wilayah persebaran flora dan fauna Asiatis atau zona Asiatis. Zona Asiatis itu ada di 3 pulau besar yang ada di Indonesia. Ada Kalimantannya, ada Jawa, Sumatera, dan Bali. Jadi, wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, jenis flora dan jenis fauna yang hidup di sana itu hampir sama jenisnya. Hampir sama yang hidup di keempat pulau tersebut. Dan dikatakan Asiatis, dikatakan zona Asiatis di Indonesia bagian baratnya karena jenis flora dan fauna yang hidup di zona Asiatis atau Indonesia bagian barat itu dipengaruhi oleh jenis flora dan fauna oriental. Jenis fauna oriental, ya. Dipengaruhi oleh beberapa jenis flora dan fauna yang hidup di beberapa negara yang ada di Asia. Lalu yang kedua, wilayah pembagian flora dan fauna yang kedua namanya zona peralihan. Zona peralihan. Untuk zona peralihan, itu melingkup wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Ambon. Sebagian dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar ketiga pulau tersebut tadi. Dikatakan zona peralihan di sini. Di zona peralihan atau di Indonesia bagian tengahnya, jenis flora dan fauna yang hidup di dalamnya nanti, itu ada jenis flora dan fauna yang hidup di Indonesia bagian barat, ada jenis flora dan fauna yang hidup di Indonesia bagian timur, hidup juga di Indonesia bagian tengah, atau ada juga di Indonesia bagian tengah. Ya, ada beberapa jenis hewan yang hidup di Pulau Jawa sana, tapi di Flores juga ini bisa hidup. Di Nusa Tenggara ini juga bisa hidup. Ada beberapa jenis flora atau fauna yang hidupnya di Indonesia bagian timur sana, di Papua. Itu bisa hidup juga di Indonesia bagian tengah ini. Itu yang disebut, makanya disebutkan sebagai zona peralihan. Karena bisa hidup dua jenis makhluk hidup atau dua jenis flora dan fauna yang di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Lalu yang berikutnya, pembagian yang ketiga, zona Indonesia bagian timur atau sering disebut dengan zona Australis. Zona Australis itu melingkup Papua dan sebagian Maluku. Dikatakan zona Australis karena menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli pada zaman dahulu, dulunya Papua atau dulu sering disebut dengan Irian Jaya ini, sekarang lebih dikenal dengan nama Papua ya. Papua dulunya itu merupakan satu daratan dengan benua Australia. Satu daratan dengan benua Australia itu yang membuat jenis flora dan fauna yang ada di Papua setipe atau sama dengan jenis flora dan fauna yang ada di benua Australia sana. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang kurang paham mungkin? Oke. Kita lanjut ya. Baik. Konservasi flora dan fauna di Indonesia. Tahu konservasi maksudnya? Konservasi tahu? Ya? Pelestarian. Ada lagi? Sebuah usaha pelestarian. Ya.
konservasi flora dan fauna Indonesia. Jadi konservasi itu sama dengan melestarikan atau melakukan penyelamatan untuk membuat jenis-jenis makhluk hidup itu tetap terjaga dia punya jenisnya atau menghindari kepunahan yang terjadi. Itu bisa juga. Jadi konservasi flora dan fauna di Indonesia ini ada beberapa jenis makhluk hidup juga yang sudah mulai hampir punah, yang sangat langka. Misalnya di sini di Nusa Tenggara ada komodo, itu dibuat suatu taman nasional Komodo. Ya, itu merupakan salah satu wilayah konservasi untuk menjaga keberadaan atau untuk menjaga habitat dari komodo untuk tetap terjaga supaya nanti tidak punah. Maka dibuat tempat konservasinya. Lalu untuk untuk floranya atau untuk tumbuhannya dilakukan konservasi juga, cagar alam, hutan lindung, supaya nanti keberadaan hutan, keberadaan fauna, keberadaan flora yang ada di dalamnya tetap terjaga, tidak terjadi kepunahan, maka dilakukan konservasi. Yang berikutnya, manfaat flora dan fauna bagi kehidupan. Jadi, jenis flora dan fauna yang ada di permukaan bumi ini ada manfaatnya masing-masing, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi setiap jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di permukaan bumi ada manfaatnya bagi kehidupan, baik nanti bagi manusia maupun bagi alamnya itu sendiri, maupun bagi makhluk hidupnya, maupun bagi flora dan faunanya itu sendiri, ada manfaatnya masing-masing. Contohnya, kalau kita di Nusa Tenggara ini banyak ditemukan kerbau, ya. Tahu kerbau itu? Kakinya ada berapa? Ada 4. Kerbau ada kakinya ada 4, ada tanduknya juga ya. Kalau kuda, pernah lihat kuda? Kakinya ada berapa? Kedua hewan tersebut, saya tanya ke kalian tadi karena ada manfaatnya yang sering kita lihat selama ini ya, ada manfaatnya. Kerbau contohnya, manfaatnya bagi kehidupan, manfaatnya bagi manusia contohnya. Kerbau itu bisa dijadikan salah satu alat transportasi. Kita buat gerobak di belakangnya, lalu nanti bisa ditarik pakai kerbau. Atau bisa juga, sampai sekarang ini masih dipertahankan tradisi di Indonesia, kerbau itu digunakan sebagai alat bantu buat manusia untuk membajak sawah. Seperti itu tadi manfaatnya. Lalu kuda itu bisa digunakan sebagai media untuk olahraga, bisa juga untuk transportasi. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, selanjutnya seperti yang disampaikan di awal tadi, pada pertemuan yang sebelumnya tadi, kita sudah membagi ke dalam kelompok-kelompok ya. Ada 3 kelompok. Selanjutnya nanti kita akan berdiskusi menurut kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Materi yang akan kita diskusikan nanti nah ini dia. Nanti kalian duduk berkelompok sesuai dengan pembagian yang sudah dilakukan kemarin. Lalu yang berikutnya, setiap kelompok beranggotakan 8 orang ya. Lalu diskusikan tugas yang berikut ini. Yang untuk kelompok 1 mana? Oke. Hadir semua ya? Untuk kelompok 1 nanti kamu diskusikan tentang faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktornya apa saja persebaran flora dan fauna itu? Ada 2 nanti. Faktor penghalang, faktor penghambat. Faktor persebarannya apa? Lalu yang kedua faktor penghalang. Persebarannya apa saja ya. Yang untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, kalian akan mendiskusikan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalian diskusikan nanti persebaran floranya di Indonesia itu ada berapa? Ada 3 jenis, ada 3 pembagian ya. Ada 3 pembagian. Lalu nanti jenis floranya di Indonesia itu apa saja? Jenis-jenisnya.
Lalu pembagian jenis flora itu di mana saja? Yang langka, flora yang langka atau fauna yang langka di ketiga wilayah pembagiannya itu apa saja? Ya, misalnya yang langka di Indonesia bagian barat, namanya apa? Di daerah mana di Indonesia barat fauna yang langka tersebut? Untuk kelompok tiga nanti kalian akan mendiskusikan tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia serta manfaatnya terhadap kehidupan. Diskusikan dalam kelompoknya. Kalau sudah didiskusikan nanti, presentasikan di depan teman-teman kalian. Presentasi untuk yang tampil di depan nanti untuk mempresentasikan itu cukup 4 orang atau 3 orang saja ya. Satunya sebagai moderator, yang 2 atau 3-nya untuk membawakan materinya. Sampai sini paham? Paham. Baik. Saya akan ditulis di sini nanti. Ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ini nanti dituliskan di sini. Kelompok 3. Sudah dapat semua? Ya. Baik, silakan diskusikan itu. Silakan diskusikan. Waktu kalian untuk mendiskusikan saya berikan 15 menit. Ya. 15 menit untuk mendiskusikan hal materinya. Lalu nanti untuk presentasinya juga nanti saya akan beri waktu 15 menit juga. Silakan boleh. Kalau misalnya sebentar dalam proses berjalannya diskusi ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Ya, silakan mulai. Maksudnya kalau kalian mau tulis, kamu tuliskan pokok atau mungkin pertanyaan yang kemarin sekarang kemarin.
Baik, ada yang mau ditanyakan? Tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia ya. Persebarannya melingkup wilayahnya apa saja, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 3 persebaran fauna di Indonesia, 3 zona pembagiannya. Flora juga begitu. Kami identifikasi setiap wilayah persebarannya di Indonesia itu apa saja. Lalu jenis fauna dan flora yang ada di dalam setiap zona pembagian itu apa saja. Misalnya di Indonesia bagian barat, jenis faunanya itu apa saja jenisnya. Lalu misalnya ada yang langka jenisnya. Tahu langka? Hanya ada 1 saja jenisnya di dunia ini. Satu jenis saja yang ada di Indonesia. Ya, yang silakan tuliskan. Ada yang bingung? Kamu punya tadi tentang konservasi ya? Konservasi flora dan fauna Indonesia. Konservasi untuk flora misalnya cagar alam, suaka marga satwa, cagar biosfer. Cagar biosfer itu apa saja di dalamnya? Cagar biosfer itu apa saja? Kalau misalnya bisa dengan contoh, bisa. Lalu manfaat dari flora itu untuk kehidupan apa, manfaat dari faunanya apa. Ya? Itu nanti kalian akan presentasikan misalnya manfaat tumbuhan atau flora di baik kehidupan manusia itu apa, manfaat hewan buat kehidupan itu apa, nanti presentasikan untuk teman-teman kalian. Kalian punya kemarin tadi tentang faktor persebaran flora dan fauna ya. Faktor-faktornya ada apa saja faktor persebaran, ada faktor yang bisa menyebarkan, ada juga faktor yang bisa menghambat persebaran. Faktor menghambatnya apa saja? Faktor persebarannya jadi ada 4 faktornya, lalu jelaskan dalam 4 faktor. Keempat faktor itu apa maksudnya? Faktor iklim itu dipengaruhi oleh 4 faktor ya. Ada suhu udaranya, ada kelembaban udara, ada angin. Dan saya jelaskan itu nanti ke teman-teman kalian. Lalu faktor penghambatnya apa kira-kira yang menghambat persebaran flora dan fauna? Bisa dipahami tidak? Bisa.
Gimana kelompok dua? Ada yang mau ditanyakan? Baik, sudah? Sudah. Selesai. Sekarang kita akan presentasi. Ya. Nanti untuk
teman-teman yang sudah dipercayakan oleh teman-teman kelompoknya untuk dipresentasikan di depan kelas. Siapkan wahannya untuk dipresentasi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi pada pagi ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor persebaran flora dan fauna. Sebelum kami menjelaskan tentang faktor persebaran flora dan fauna, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Agustinus Munifatisipo di sini, saya sebagai moderator dan kedua teman saya sebagai pembawa materi. Materi 1 atas nama Diana Yadrikatindo. Materi 2 atas nama Sarina Nanda Septiana. Jadi teman-teman, pada ini kami akan menjelaskan tentang faktor persebaran flora dan fauna pada pembawa materi satu-satu. Faktor-faktor persebaran flora dan fauna. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di permukaan bumi tidak sama dan merata, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Terdapat wilayah yang sangat padat populasinya, namun ada juga wilayah di muka bumi dapat dihuni oleh makhluk hidup. Selain manusia, ternyata flora dan fauna juga memiliki ciri fisik yang berbeda di setiap wilayah. Baik teman-teman yang lain, Banyak sekali hewan dan tumbuhan yang hanya bisa ditemui di satu tempat dan tidak ada di tempat lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi, yaitu 1. Faktor iklim. Iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor iklim yang mempengaruhi sebaran flora, sebaran hidup diantaranya yaitu suhu udara, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. 2. Faktor edafik atau tanah. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah adalah media utama bagi tumbuhnya vegetasi. Kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik atau humus, air, dan udara disediakan oleh tanah. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menumbuhkan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan berkualitas. Faktor-faktor fisik tanah yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi antara lain 1. Tekstur atau ukuran butiran tanah, 2. Tingkat kegemuran, 3. Mineral organik atau humus, 4. Mineral anorganik atau unsur hara, 5. Kandungan air tanah, 6. Kandungan udara tanah. Ketiga, faktor fisiografi atau relief bumi. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Selain itu, kemiringan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan terhambat dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan suhu, sehingga terjadi perbedaan jenis vegetasi berdasarkan jenis. 4. Faktor makhluk hidup atau biotik. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan. Selain itu, manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna, terkadang juga berperilaku tidak baik dalam menjaga kelestarian alam. Yang kedua, persebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran flora dan fauna di dunia dapat dilihat berdasarkan kategori berikut. A. Bioma. Bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang
yang merupakan bentang darat atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum, bioma memiliki tiga sisi utama, yaitu produsen, konsumen, dan penyurai atau dekomposer. Bioma di permukaan bumi secara umum dapat dibedakan menjadi hutan hujan tropis, hutan gambut, padang rumput atau stepa, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Yang kedua, faktor penghambat persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di muka bumi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor alam maupun faktor manusia. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi penghalang atau pembatas bagi penyebaran organisme dari wilayah ke wilayah lain. Berikut adalah beberapa faktor penghambat utama. A. Faktor alam. 1. Kondisi iklim, di antaranya suhu, curah hujan, cahaya matahari. Yang kedua, kondisi tanah, di antaranya jenis tanah, struktur tanah, pH tanah. Yang ketiga, topografi, di antaranya ketinggian tempat, kemiringan lereng. Yang keempat, hambatan geografis, di antaranya laut, pegunungan, gunung. Yang ke-B, faktor manusia. Yang pertama, aktivitas pertanian. Yang kedua, pencemaran. Yang ketiga, pengumpulan hutan. Yang keempat, pembukaan lahan. Yang kelima, perburuan dan penangkapan ikan. Baik, kita langsung diskusikan tentang faktor persebaran flora dan fauna. Selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Baik. Kami hanya menerima 2 pertanyaan saja. Baik, selanjutnya silakan teman-teman mungkin dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang mau menanyakan pertanyaannya ke kelompok 1. Mungkin ada yang, ya. Sebutkan faktor-faktor persebaran flora dan Namanya fauna. Baik, terima kasih kepada Mas Imam Kartiki atas pertanyaannya. Dan kami akan menjawab pada pemateri 1 silakan menjawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna Indonesia yaitu yang pertama, faktor iklim, yang kedua, faktor edafik atau tanah, yang ketiga yaitu fisiografi atau relief bumi, dan yang keempat yaitu faktor biotik atau manusia. mungkin ada lagi? Jelaskan faktor-faktor penghalang persebaran flora dan fauna. Baik, terima kasih kepada Yunita Rizka atas pertanyaan yang disampaikan. Dan kami akan menjawab kepada pemateri 2 silakan menjawab. Faktor penghambat persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di muka bumi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor alam maupun faktor manusia. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi penghalang atau pembatas bagi penyebaran organisme dari suatu wilayah ke wilayah lain. Berikut adalah beberapa faktor penghambat utama. A. Faktor alam. 1. Kondisi iklim, di antaranya suhu, curah hujan, cahaya matahari. Yang kedua, kondisi tanah, di antaranya jenis tanah, struktur tanah, pH tanah. Yang ketiga, topografi, di antaranya ketinggian tempat, kemiringan lereng. Yang keempat, hambatan geografis, di antaranya laut, pegunungan, gunung. Yang kedua, faktor manusia. 1. Aktivitas pertanian. 2. Pencemaran. 3. Pengumpulan hutan. 4. Pembukaan lahan. 5. Perburuan dan penangkapan ikan. Baik, bagaimana teman-teman sudah puas? Demikian presentasi kami hari ini. Sebelum kami kembali ke departemen masing-masing, kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami tentang faktor persebaran flora dan fauna. Baik, saya akan menyimpulkan
Persebaran flora dan fauna merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara organisme dengan lingkungannya. Faktor-faktor penghambat yang telah disebutkan di atas dapat membatasi kemampuan organisme untuk bermigrasi dan menjajah wilayah baru. Pemahaman mengenai faktor-faktor penghambat ini penting untuk upaya konservasi keanekaragaman hayati. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Selanjutnya, saya persilakan untuk kelompok 2. Silakan. Yang sudah dipercayakan teman-temannya. Selamat pagi dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Heri Kristana sebagai moderator dan Elizabeth Valentina Zita dan Fitriana Muhammad sebagai pembawa materi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. 1. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, sebuah dataran atau paparan Indonesia di sebelah barat yang dahulunya tersambung satu dataran dengan benua Asia meliputi Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau, serta dasar laut transgresi. Daerah peralihan di bagian tengah yang relatif sudah terisolasi dan terpisah, yang mencakup sekelompok pulau-pulau dan kepulauan di wilayah Indonesia bagian tengah, terpisah dari paparan Sunda dan Sahul oleh selat-selat yang dalam, dan daerah dangkalan Sahul membentang dari Australia Utara, meliputi Laut Timor, menyambung ke timur di Laut Arafura yang menyambung dengan Pulau Papuadi. Bagian timur yang dahulunya satu dataran dengan benua Australia. Ada 3 macam garis yang menjelaskan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu garis Wallace, garis Weber, dan garis Lickeder. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan hewan Australia. Garis Weber merupakan garis khayal berdasarkan kedalaman laut sebagai pembagi antara persebaran fauna di Asia dan Australia. Garis Lickeder merupakan garis khayal untuk memisahkan antara wilayah Wallace dengan Indonesia bagian timur yang ditinggali oleh flora dan fauna bercorak Australia. Persebaran flora. Kondisi wilayah yang berbentuk kepulauan mengakibatkan keadaan flora di Indonesia menjadi sangat kompleks atau beragam. Persebaran flora di Indonesia yang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu pertama, flora dataran Sunda atau flora asiatis. Badak bercula 1, burung elang yang berada di Jawa, burung jalak berada di Bali. Kedua, flora dataran peralihan atau daerah Wallace. Peralihan berada di Komodo berada di Timur Tenggara, Anoa berada di dan Maleo. Flora dataran Sahul atau flora Australia. Burung cendrawasih, kanguru, dan kasuari.
Secara garis besar, keadaan flora di Indonesia secara lebih terinci terdiri atas 4 kawasan flora, yaitu flora Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Kepulauan Walet, dan Papua. Wales ya. B. Persebaran fauna. Letak geologis yang telah menyebabkan adanya kesamaan fauna di wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Asia dan fauna Indonesia bagian timur dengan wilayah Australia. Adapun persebaran fauna di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Fauna Asiatis atau Barat. Wilayah fauna Indonesia tipe Asiatis meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis-jenis fauna Indonesia tipe Asiatis antara lain mamalia, terdiri atas gajah, badak, bercula 1, rusa, tapir, banteng, kerbau, monyet, orangutan, harimau, macan tutul, macan kumbang, tikus, bajing, beruang, kijang, anjing hutan, kelelawar, landak, babi hutan, kancil, dan kukang. Reptilia terdiri atas biawak, buaya, kura-kura, kadal, urak, tokek, bunglon, dan terenggiling. Fauna perairan atau Asia Australia. Wilayah fauna Indonesia tipe perairan atau Asia Australis. Sering pula disebut wilayah fauna Kepulauan Walet, meliputi wilayah Pulau Sulawesi, timur Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Jenis-jenis fauna antara lain. A. Mamalia terdiri atas anoa, babi rusa, tapir, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, beruang, tarsius, monyet sebah, kuda, sapi, banteng. Amphibia terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. Baik, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 1 dan 3. Kami persilakan untuk bertanya. Baik, silakan. Mungkin ada dari kelompok 1, kelompok 3 yang mau ditanyakan ke kelompok 2. Silakan. Kelompok 1. Baik. Jelaskan zona pembagian persebaran fauna di Indonesia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Dari kelompok 2 mungkin ada bertanya, silakan. Kelompok 3. Dari kelompok 3 mungkin, silakan. Sebutkan fauna endemik garis dan zona persebaran fauna di Indonesia. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3.
Baik, silakan dijawab kelompok Baik, 2. kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Persebaran flora fauna di Indonesia yaitu ada 3, Asiatik atau Barat, Walice atau Tengah, dan Australis atau Timur. Bagaimana kelompok 1 puas dengan jawabannya? Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3. Nama flora dan fauna yang endemik yang berada di kawasan Indonesia. Yang pertama, Indonesia Tengah, floranya Edelweiss dan pohon pirdot. Faunanya yaitu Anoa, Kuskus, dan Tarsius. Indonesia Barat, floranya bunga Raffles, Arnoldi, bunga bangkai, dan pohon cendana. Fauna orang utan, harimau, dan badak bercula 1. Indonesia Timur, floranya pohon sagu dan pohon nipah. Fauna cendrawasih, kasuari, dan kanguru. Bagaimana dengan jawabannya? Sudah puas? Ya. Baik, sekian dari presentasi pada kami pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan. Silakan balik. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, persebaran flora dan fauna di Indonesia ya. Ada 3 tadi ya. Baik, untuk selanjutnya saya percayakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat saya berikan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia. Pertama-tama perkenalkan nama saya Materi Sarwandi sebagai moderator dan ketiga teman saya sebagai pemateri. Ada Yunita Puskaida sebagai pemateri 1, Maria Indra Puska pemateri 2, dan Sebastian Sedia pemateri 3. Pada pemateri 1 silakan berbicara. Konservasi flora dan fauna di Indonesia. Konservasi adalah sebuah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap ada hingga nanti. Konservasi sebuah kawasan meliputi kriteria kawasan yang memiliki kekhasan tertentu, misalnya memiliki spesies langka dan endemik. Kawasan yang memiliki keterancaman dari kepunahan dan membutuhkan penanganan, dan kawasan yang memiliki kegunaan atau potensi sehingga perlu prioritas konservasi. Kawasan yang dilindungi bagi pelestarian alam dibagi menjadi 2, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam adalah sebuah kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik yang ada di daratan maupun di perairan. Bentuk kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam. Cagar alam adalah sebuah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan berupa tumbuhan satwa dan ekosistem. 2. Suaka marga satwa. Suaka marga satwa merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. 3. Cagar biosfer. Cagar biosfer adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna, termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya, termasuk suku terasing. Yang B, kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam terdiri dari yang pertama taman nasional, yang kedua taman hutan raya, yang ketiga taman wisata alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Indonesia melakukan dua metode konservasi, yaitu yang pertama metode in situ, merupakan upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan pada habitat asli individu tersebut, baik flora maupun fauna. Yang kedua, metode ex situ adalah proses melindungi spesies, varietas atau ras yang terancam punah, tumbuhan atau hewan di luar habitat aslinya. Selain Indonesia, berbagai negara di dunia pun melakukan konservasi terhadap sumber daya flora dan fauna. Yang pertama, Taman Nasional Grand Canyon di USA. Yang kedua, Taman Nasional Galapagos di Ekuador. Yang ketiga, Taman Nasional Danau Precis. Yang keempat, Wilir dan Taman Nasional Sungai Lijian di Cina. Yang kelima, Taman Nasional Air Terjun Victoria di Zimbabwe. Memanfaatkan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Keberadaan flora dan fauna tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Terdapat saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Berikut adalah manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia, di antaranya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pertama, sebagai sumber pangan seperti karbohidrat yang berasal dari padi, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, sayur mayur, dan buah-buahan. Yang kedua, sebagai bahan sandang dan rumahan yang berasal dari jenis kayu-kayuan. Kedua, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber protein seperti yang berasal dari ikan, unggas, kambing, sapi. Yang kedua, sebagai bahan kayu industri seperti kulit hewan dapat dijadikan sepatu, bulu domba sebagai bahan pakaian rok. Teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Sekarang kami buka sesi pertanyaan. Kami buka satu sesi dua pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, silakan. Dari kelompok 1, kelompok 2 mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan kelompok 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis konservasi flora dan fauna di Indonesia. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 1. Jelaskan manfaat flora dan fauna terhadap kehidupan. Terima kasih atas pertanyaan. Jelaskan manfaat flora dan fauna terhadap kehidupan. Silakan. Baik, kita menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu pertanyaannya, sebut dan jelaskan jenis-jenis konservasi flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, cagar alam adalah sebuah kawasan suaka alam yang memiliki kekasan berupa tumbuhan satwa dan jenis hewan. Yang kedua, suaka marga satwa merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. 3, cagar biosfer adalah kawasan yang dilestarikan untuk melindungi flora dan fauna, termasuk hasil budaya manusia yang ada di dalamnya, termasuk suku-suku terasing. Bagaimana dengan jawabannya, sudah puas? Puas. Pertanyaan berikut. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yaitu pertanyaannya, jelaskan manfaat flora dan fauna terhadap kehidupan. Manfaat flora bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber pangan seperti karbohidrat yang berasal dari padi, jagung, singkong, talas, sagu, sayur mayur, dan buah-buahan. 2, sebagai bahan sandang dan perumahan yang berasal dari jenis kayu dan kayuan. Manfaat fauna bagi kehidupan. 1, sebagai sumber protein seperti yang berasal dari ikan, unggas, kambing, dan sapi. 2, sebagai bahan baku industri seperti
kulit hewan dapat dijadikan sepatu, bulu domba sebagai bahan pemilihan kol. Bagaimana dengan jawabannya sudah puas? Teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, senang sekali kelompok 3. Luar biasa sekali teman-teman sudah menampilkan hasil diskusinya di depan teman-teman yang lain. Oke, secara keseluruhan dari kegiatan diskusi yang ditampilkan oleh adik-adik semua di depan tadi itu sudah bagus. Ada beberapa tadi pertanyaan yang disampaikan dari setiap kelompok itu. Kalau saya dengar dari tadi itu cukup jelas ya. Misalnya tadi pertanyaan untuk kelompok 2. Sebutkan zona persebaran fauna di Indonesia. Zona persebaran fauna di Indonesia itu ada 3 menurut Weber dan Welles berdasarkan hasil penelitian dari kedua ahli tersebut bahwa di Indonesia persebaran faunanya khususnya itu dibagi menjadi 3 wilayah atau dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama itu zona asiatis. Zona asiatis itu disebut zona asiatis karena sebagian jenis fauna yang tersebar di Indonesia bagian barat itu dipengaruhi oleh fauna oriental, makanya disebut dengan zona asiatis. Lalu yang kedua ada zona peralihan. Zona peralihan itu adalah zona yang terdapat di Indonesia bagian tengah yang meliputi wilayah Nusa Tenggara, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timurnya, dan yang berikutnya ada Sulawesi secara keseluruhan, dan ada Ambon sebagian. Ambon, Maluku sebagian, itu wilayah persebaran untuk zona peralihan atau Indonesia bagian tengahnya. Jenis-jenis fauna yang endemik tadi, kelompok 3. Fauna yang endemiknya di Indonesia bagian tengah, itu ada komodo di Nusa Tenggara Timur, ya. Ada anoa di Sulawesi, ada kasuari di Maluku. Jenis fauna endemiknya. Lalu yang ketiga, zona pembagian yang ketiga itu adalah Indonesia bagian timur atau zona Australis yang meliput wilayah Papua dan pulau-pulau kecil serta ada sebagian Ambon atau Maluku. Fauna yang endemiknya di sana ada kanguru, ya. Ada kanguru, ada burung cendrawasih, ada kasuarinya, ada juga jenis tikus berkantung yang hidup di Papua sana. Itu jenis-jenis fauna yang hidup di kawasan zona Australis. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami semua adik-adik? Sudah. Baik, untuk lebih paham lagi, untuk mengukur ke tingkat kepemahaman adik-adik tentang materi yang kita sampaikan, kita dapatkan hari ini, saya akan menguji dengan memberikan tes. Ada soal, adik-adik sebentar silakan menjawab soalnya. Kalau sudah sebentar, sudah dikerjakan, kita langsung periksa. Ya, langsung periksa. Untuk pemeriksaannya sebentar, silakan tukar dengan teman-teman sebangkunya. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktu kalian untuk mengerjakan, saya berikan waktunya 5 menit. Silakan dimulai.
Sudah? Oke, sudah selesai ya. Silakan ditukar dengan teman sebangkunya. Kalau sudah ditukar dengan teman sebangkunya, kita akan periksa pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tadi. Berbagai ekosistem yang terdapat di dalam wilayah geografi yang sama dengan iklim dan kondisi yang sama membentuk A. Populasi, B. Komunitas, C. Bioma, D. Biosfer, dan E. Habitat. Jawabannya A. Populasi. Yang ke B. Tumbuhan hidrograf yang hidup di habitat basah dan lembab membutuhkan banyak air. Contohnya tumbuhan A. Anggrek dan teratai. B ya jawabannya. Bioma taiga terdapat di negara titik-titik. A. Turki, B. Jerman, C. Rusia, D. Cina, dan E. India. Jawabannya adalah India. D. India. D. India, ya. Taiga itu banyak tersebar di wilayah India. Lalu yang berikutnya, bioma gurun terdapat di negara titik-titik. A. Kanada, B. Brasilia, C. Inggris, D. Cina, E. Indonesia. Jawabannya adalah D. ya C. Ya, Inggris. Lalu soal terakhir, ada gambar ya di situ ya. Gambar peta. Peta yang diberi tanda panah pada wilayah persebaran fauna tersebut adalah wilayah titik-titik. Itu peta Indonesia ya. Peta yang ada di tanda panah itu adalah persebaran fauna yang disebut dengan titik-titik. A. Australia, B. Ethiopia, C. Oriental, D. Nearctic, dan E. Palearctic. Ya, baik. Silakan langsung diberikan nilai. Ada yang benar semua? Ada. Ada yang satu salah? Ada ya. Ada yang dua salah? Tidak ada ya. Tiga salah? Salah semua ada? Satu salah ya. Baik, satu salah dan hampir benar semua ya. Hanya ada 2-3 orang saja yang satu salah. Artinya pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang kita ajarkan hari ini sudah sangat baik sekali. Baik, silakan itu dikumpulkan. Saya minta dikumpulkan.
Baik adik-adik, materi kita pada hari ini sudah selesai. Jadi terima kasih atas partisipasi dari adik-adik sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Lalu yang berikutnya sebelum pelajaran kita tutup pada hari ini, saya minta perwakilannya satu orang untuk pimpin doa. Silakan. Bapak Ibu dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa Terus. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas tuntunan dan belas kasihan-Mu sehingga kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa Terus. Amin. Silakan duduk. Baik, adik-adik, jangan lupa sebentar buku-bukunya dikembalikan ke perpustakaan, ya. Terima kasih, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.